Pagi hari ini tema dari firman Tuhan yang saya sampaikan adalah The Miracle of Christmas. Apa saudara? Wih, rupanya bisa pinter bahasa Inggris kabeh. Haleluya. The Miracle of Christmas artinya mujizat Natal. Juga the miracle of life, the miracle of Christmas and the miracle of life. Artinya mujizat Natal dan mujizat kehidupan kita. Kita akan baca dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat-sangat terkenal sekali dan menjamah begitu banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia. Orang-orang di seluruh dunia mereka dijamah karena mereka melihat ini ayat. Ada yang buka langsung dapat ini ayat, terima Tuhan Yesus, luar biasa. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Bapa begitu mengasihi dunia karena Dia tahu kita ini butuh juru selamat. Kita tidak bisa selamat karena darahnya domba, kambing, embek. Ya. Kita tidak bisa diselamatkan dengan cara kita berbuat baik, tidak. Kita berbuat baik, kita tidak berdosa, kita melakukan kebaikan, itu karena kita mengasihi Bapa. Tetapi kita berbuat baik itu tidak bisa menyelamatkan. Banyak orang baik di luaran, tetapi yang nggak percaya Yesus tidak bisa diselamatkan. Ya, kita diselamatkan karena kasihnya Bapa mengirimkan Yesus ke dunia buat kita. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang adalah anak Allah Bapa sudah enak-enak nyaman duduk di tahta, sudah memiliki segalanya, dilayani oleh para malaikat, sudah nyaman, tetapi Dia melihat kita ini manusia, Dia kasihan sama kita. Ini kalau nggak ada yang nuntun, nggak ada yang memberikan jalan, aku tidak menebus mereka, maka mereka semuanya akan binasa. Itu sebabnya kira-kira mereka mengadakan tahun lalu dramanya itu kan bertiga mereka rapat, ya. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Mereka rapat. Gimana kira-kira yang nyelamatin siapa? Bagaimana caranya? Ya, kira-kira begitu. Dalam keheningan tiba-tiba Yesus berkata, biar aku saja, Bopo. dulu pakai bahasa Injil, Romo Injil. Pulau mawon Bopo. Ya. Lalu akhirnya Yesus datang. Saudara, saya mau kasih cerita. Yesus datang, saudara sudah tahu semua ceritanya. Dia dikandung di dalam perutnya seorang manusia. Ya, Maria dikandung. Itu nggak ada cowok, maaf, nggak ada sperma cowok yang membuahi Maria. Maria masih perawan gadis ting-ting. Ya, bagaimana caranya? Tetapi luar biasanya, ya, Yesus ini diproduksi oleh Roh Kudus, bukan oleh sperma pria, tapi oleh Roh Kudus. Nah,
Sebelum saya lanjut, saya ingin ngasih contoh kepada saudara, ya. Ada videonya di mana pembuahan itu terjadi antara sperma pria dengan indung telur wanita dalam film 3D. Ya, nggak ada aslinya, 3D. Nah, mari kita lihat yang satu ini. Saat dia diluncurkan, maka kira-kira 200 juta sampai 500 juta. Ada yang 300 juta, spermanya lemah 200-100 juta. Tetapi yang bagus itu 500 juta. Bentuknya seperti ini di dalamnya. Nah, ini semua kebut-kebutan akan masuk ke indung telur. Siapa kira-kira pemenangnya? Ini dia indung telurnya. Siapa yang cepat, siapa yang kuat. Banyak yang cepat tapi ada yang lemah, ada yang nyerah. Ini dia rupanya. Wah, itu dia. Itu dia. Mana kira-kira? Oh, ini dia. Sudah bertemu, cocok, itu membentuk gumpalan-gumpalan jabang bayi. Jabang bayinya. Masuk di penempatan rahim ibu. Ibu-ibu tidak menyangka ini pekerjaannya seperti itu. Lalu darahnya tersalur dari darah ibu kepada darah jabang baby. Bentuk janin dalam beberapa saat saja sebenarnya sudah ada kehidupan, sudah terbentuk jenis kelamin walaupun belum kelihatan. Jadi kalau sudah begini jangan doa lagi, saya mau anak perempuan pada laki, nanti jadinya bencong. Betul. Iya. Jadi itulah proses pembuahan jabang bayi.
dari 500 juta dua berduyun-duyun, ternyata yang menang itu saudara. Luar biasa bukan? Ya, tepuk tangan buat saudara sendiri. Kasih. Congratulations. Hebat, saya hebat, bilang dong. Saya hebat banget ngalahin 499 juta 999.999. Wow, pemenangnya adalah saudara. Itu sebabnya Roma 8 ayat 37 sampai 39, ya. 2, 3, berikutnya. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara ini dikatakan lebih dari pemenang, ya. Saudara sudah memenangkan pertandingan awal dari 499 sekian juta. Saudara pemenang. Ada yang kembar, ya, ada yang triple, ada yang kuadrat, ya, ada yang 4, ada yang 8. Kalau anjing ada yang 12, ya, ada yang 19. Wah, sama kuatnya, ya. Tetapi kalau saudara nggak kembar, saudara itu satu-satunya pemenang yang luar biasa. Coba bayangkan, kalau saudara aja dulu itu sudah menang dari 499 juta lebih itu, lalu saudara lahir, kan saudara ngomong, aku pengen jadi presiden, pengen jadi apa? Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi menteri, aku pengen jadi gubernur. Tiba-tiba saudara rodok gede, tuh bapakku modelnya yang ini. Ditanyai lagi, cita-citamu apa? Nggak tahu. Nah, waktu kecil ngomong presiden, ya. Setelah dewasa ngerti keadaan, bapakku cuma tambal bani, ya aku orang mungkin. Siapa bilang? Ya, saudara waktu kompet tadi, ya, kompet itu saudara nggak lihat. Wah, mereka ini, mereka itu, mereka sugih, mereka ganteng, mereka ayu, mereka tinggi, mereka. Saudara nggak ada pikiran kayak gitu, saudara. Cus, ya, saudara lari bergegas, saudara terjun semua rintangan sampai akhirnya saudara jadi jabang bayi. Nah, itu. Nanti saya akan bicara mengenai kita, saudara-saudara. Tetapi saya bicara mengenai Yesus dulu. Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus, jadi nggak ada kompetisi, ya, nggak ada sperma, nggak ada 500 juta itu bareng-bareng dengan Yesus, nggak ada. Adanya cuma satu pilihan saja, oleh Roh Kudus dibuahi dan jadi sesuai dengan gambaran Bapaknya. Dia sudah ditetapkan, ditentukan, kromosom, DNA semua dari surga. Ya, waktu diselidiki darah Yesus yang sampai sekarang masih ada netes di bawah Golgota, dilihat kromosomnya bukan hitungan manusia, gak sama dengan manusia.
Darahnya darah yang kudus, darah yang suci. Dia adalah bayi ajaib, manusia ilahi, ya. Dia luar biasa. Nah, sebegitu luar biasanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menguduskan kita. Kita yang berdosa dikuduskan oleh darahnya. Saudara tiap kali ngambil perjamuan kudus, saudara tiap kali bilang, sucikan saya dengan darahmu Yesus. Kalau saudara tahu, darah Yesus bukan dibikin oleh darah manusia, ya, tidak dengan benih manusia. Dia dikandung dalam keilahian, hanya dia numpang perutnya, rahimnya manusia, ya. Dia menjadi bayi sama, jadi bukan tiba-tiba celing jadi Yesus dewasa, enggak, ya. Dia lewat proses sama seperti manusia, tetapi dia benih ilahi. Dia luar biasa supaya dia bisa menyelamatkan kita, menyucikan kita dari dosa, membebaskan kita, darah kita yang berlumuran dengan dosa. Luar biasa. Tidak ada satupun manusia di dunia yang lahir seperti Yesus. Tidak ada satupun yang bisa membereskan dosa-dosa kita, karena semua yang lahir dari rahim perempuan tidak ada yang ilahi seperti Yesus. Hanya Yesus satu-satunya. Itu sebabnya Natal ini adalah miracle. The miracle of Christmas ini adalah mujizat. Natal, setiap Natal adalah mujizat, dan mujizat Natal adalah mujizat kehidupan kita. Kita dilahirkan kembali di dalam Dia. Kita mau mati saat kita dibaptis, lalu kita bangkit hidup dalam Dia. Kita dari waktu ke waktu disucikan, pikiran kita disucikan oleh firman, hidup kita dibentuk oleh firman. Kita baca lagi, luar biasa, Yohanes 1 ayat 1, 4, dan 5. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yang pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup. Dalam firman, yang firman itu adalah Allah, firman itu datang ke dunia, berarti firman itu adalah Yesus. Dan dalam Dia, dalam firman, dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, saat kita hidup di dalam Dia, kita hidup di dalam firman, di dalam Alkitab, di dalam firman, saudara hari-hari menghidupi firman, ya, maka saudara satu dengan Yesus. Hari-hari kita ini digulung, dibungkus oleh firman. Lalu yang luar biasa, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya mau saudara lihat ayat ini baik-baik. Saya kasih tahu bagaimana mekanisme dari ayat ini dengan hubungannya dengan kita. Gini, ya, dikatakan daging sama sekali tidak berguna. Kita ini kalau belum baptis, belum percaya Yesus, kita sama dengan daging.
seonggok daging, walaupun kita daging yang jalan-jalan bukan dijual di pasar gede ya, atau tadi lewat apa namanya, stasiun mana sini Jebres, itu ada yang jual kalau pagi ayam potong ting telajak. Daging kita kalau belum dibaptis, walaupun kita bisa jalan, ada rohnya, kita bernafas, tapi kita persis dengan seonggok daging yang dijual di pasar, gak berguna. Tetapi karena kita ini ada roh Allah dalam hidup kita, maka kita ini adalah manusia roh. Manusia roh, makanannya adalah roh. Walaupun ya kita makan makanan sayur, daging, telur dan sebagainya, tetapi yang menghidupkan roh kita adalah firman Tuhan. Ya, yang menghidupkan kita adalah firman Tuhan. Dikatakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Lalu dikatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, firmanku, kata Tuhan, firmanku, ayat-ayat dalam firman Tuhan adalah roh dan hidup. Sekarang sambungannya Ibrani 4 ayat 12. Sebab 23, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa roh itu hidup, firman itu hidup, perkataan-perkataan dalam Yohanes 6 ayat 3, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu hidupnya luar biasa. Firman itu hidup. Jadi saudara bayangkan dia suatu substance, benda roh yang hidup, yang kalau saudara mendengarkan perkataan firman yang saya sampaikan dan bacaan ini, maka roh firman ini akan bekerja di hati saudara. Kalau saudara berdosa, saudara nggak enak hatinya. Wah iya ya, karena apa? Firman Tuhan itu mengoreksi, membetulkan, menolong. Tetapi kita bisa nggak? Kayak pendetanya kerasanya aku kayak. Lalu ada yang ngomong, gue ngomong apa? Para argumen. Iya ada yang ngomong gitu. Ada. Masa kan lo itu men? Padahal kalau saudara kena firman, harusnya saudara koreksi, bukan benarkan diri. Karena apa? Firman Allah itu hidup dan kuat, dan dia lebih tajam dari pedang pisau laser, bisa membelah, membedakan roh dan jiwa, diiris tipis. Seorang yang melihat firman itu melayang-layang di dalam roh kita, dia terus bekerja, terus bekerja. Itu sebabnya hanya firman ini yang sanggup membedakan, memisahkan, memilah-milah mana yang benar, mana yang enggak, mana yang benar. Harusnya anak Tuhan tahu kalau dia berbuat dosa, kalau dia berbuat salah, tersyukur sama Tuhan. Oh terima kasih loh firman Tuhan, terima kasih, ini firman Tuhan luar biasa. Ya, murid-murid yang luar biasa tadi, ya mereka bersaksi dulunya itu bejo.
tersinggungan. Ya. Dulunya kalau ngomong aku wis tuwa ora dinggone ya wis canom-nom sing diku itu berapa tahun di dalam kelas masih ngomong kayak gitu. Aku ora dinggone orang pelayanan ya wis aku ora apa-apa. Ora apa-apa tapi nesu. Tapi setelah diajarin sekarang nggak pernah ngomong gitu lagi. Haleluya. Saya tak senengi ngomong aku tua aku rada apa nyata aku rada apa padahal omahe kok kagian itu barang rada apa ngomongnya ya. Tapi sekarang luar biasa ya, yang lain-lain berani hidup untuk firman, berani berubah. Firman itu mengubah walaupun suwi ya, suwi, tapi kalau mau ada perubahan satu langkah aja ya. Tadi malam saya mendengarkan kesaksian dari murid-murid yang luar biasa. Salah satu murid di tempat kami, dia perempuan kecil, orangnya kecil ya, tapi dia kerja di bank swasta yang ngurusin tunggakan angsuran. Jadi anak buahnya dia itu debt collector, yang biasanya debt collector itu orang Ambon, badannya gede-gede, orang kan takut ya, diparani di rumah, kamu besar penjara. Nah itu debt collector. Kepalanya perempuan ini di kelas kami murid kecil ini perempuan. Wah saya ketemu mukanya garang. Wah gak enak kalau ketemu dia. Dia bilang saya ingin dimuridkan, saya mau belajar firman gitu ya. Setelah itu waktu itu kira-kira 7 tahun lalu saya ketemu dia. Belakangan saya ketemu dia lagi. Loh, ini orang yang sama kah? Ya memang orang yang sama, tapi kok beda banget. Pakai skincare apa, pakai perawatan apa? Bukan perawatan, harus dari dalam keluar. Dan teman-temannya udah pada muji, dia sudah sangat berubah sekali, indah sekali, manis sekali. Ya, saya bangga banget ya dengan murid-murid. Di sini murid-murid bersinar, ya luar biasa. Ada kesaksian luar biasa yang tidak disaksikan di sini, ya. Ada wah, tenggobrak ya, tenggobrak vulgar bukan buka-bukaan, maksudnya wah harus perkataannya gimana, tetapi berubah luar biasa. Ada yang berubahnya kecil tapi berubah, puji Tuhan ya. Ada yang masih gelo, masih nangis, masih anyel, masih ini, tapi mau berubah, wah luar biasa. Nah, firman ini sanggup membelah, tajam. Kalau dioperasi ya pakai pisau, geragak tahu pisaunya pernah di apa asah atau enggak tahu ya. Tetapi ini firman tuh enggak perlu diasah, dia bekerja dan firman ini adalah Yesus sendiri. Yesus yang lahir dengan cara yang bukan seperti tadi kita lihat. Yesus yang lahir dengan cara ilahi, dibuai oleh Roh Kudus, pilihan yang spesial, dan dia yang memberikan hidup kepada kita. Hanya dia yang bisa memberikan hidup, dan dia itu ada di dalam kita, dan kita harus hari-hari hidup dalam
firman. Ya. Oh puji Tuhan, mari kita lihat bagaimana dahsyatnya saudara lahir. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dan ayat 23 sampai 24. 139 ayat 13-14. Saya baca 13, saudara baca 14, saya baca 23, saudara 24. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Dua tiga. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Saudara, ketika bapak dan ibu kita mereka menjalin hubungan suami istri, maka kita ini yang sudah memenangkan dari sekian juta, kita ini dibentuk oleh tangan yang nggak kelihatan. Ya, jadi saudara-saudara bilang, aku irungku pesek, itu dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Ya, dibentuk. Aku rambutku rakoyo anakku rintik rasanya aku. Saudara ini spesial. Saudara dibikin seperti itu dagunya, kakinya dibikin seperti itu, rambutnya dibikin seperti itu, ditenun di dalam kandungan ibu. Tuhan membentuk buah pinggangmu. Wah, aku pinggangnya oke, samcamnya. Itu saudara kebanyakan makan samcam soalnya. Tetapi dia yang awalnya membentuk saudara nggak pakai samcam. Ya. Dia menenun aku dalam kandungan. Saya heran kalau ada bayi sudah samcaman. Harusnya bayi nggak ada samcam. Ya, kamu ada samcam. Ketawa-tawa ini. Ya masih muda-muda belum ada samcam ya. Nanti kalau dewasa jangan juga ya. Nah, dan dikatakan Daud, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Jadi kelahiran kita, tenunan pembuatan kita, produksi kita di dalam rahim ibu kita itu dahsyat dan ajaib. Di dalam tempat yang begitu gelap, dia menenun saudara, ada tangan yang menenun saudara dengan indah, dahsyat dan ajaib. Dan katanya, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara bilang dulu, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, saudara, kalau saudara telah diciptakan dengan ajaib dan dahsyat,
Kalau saudara nggak ngapa-ngapain, nggak bikin apa-apa setelah saudara menang dari pertandingan 499 plus itu, lalu saudara manggrok di dunia, saudara bilang, yo wis, aku tak males-malesan wae. Aku tak mangan saonone wae, bendino mie instan. Aku radoyan air putih, tidak mau aku air putih. Aku yang mau berwarna. Tidak tahu siapa di sini yang tidak suka air putih. Ya. Hari-hari cuman es teh manis, es teh jumbo. Ya, es teh 3.000. Ya, 2.500. Apa? Iya itu. Ya. Sedangkan saudara diciptakan dengan dahsyat dan ajaib, dan saudara bilang, aku uripku wis ngene-ngene wae. Aku ora gelem kompetisi kayak tadi itu kompetisi. Saudara menang di dalam kegelapan, saudara menang. Ini beneran loh. Kita nggak ada yang bisa melihatnya, tetapi itu dipelajari dan dibuat sedemikian rupa 3D-nya supaya kita mengenali betapa luar biasanya saudara. Ya, pemenang. Nah sekarang saudara dikatakan saudara adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Yang menang saudara mengguli. Kalau saudara takut, saudara wedi reso-reso, apa di saudara ini pemenang, men. Gak bisa saudara pakai jire, isin, celimus, ya. Saudara harus maju, saudara harus lari, saudara harus ngejar ketertinggalan saudara, ya. Jangan ada satupun yang bisa menghalanginya, karena saudara sudah jadi pemenang dan bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Kiranya the miracle of Christmas, mujizat Natal, dan the miracle of life, mujizat kehidupan. Mujizat Natal adalah mujizat kehidupan buat kita semua. Gak ada yang sambat, ya. Tidak ada yang celimus, tidak ada yang jire, ya. Tidak ada yang alasan. Saudara harus ngejar, karena saudara dibuat begitu dahsyat dan ajaib, dan saudara mulai katakan, dan jiwaku benar-benar menyadari. Waktu saya menyadari bahwa saya diciptakan untuk satu tujuan, saya mulai ngejar, saudara. Saudara tahu dulu saya celingus seraung. Nggak tahu siapa yang tahu saya pas celingus. Oh ya, Bu Arsim tahu banget. Ada saksinya ya, Bu. Celingus. Waduh, dipaksa papi. Suruh khotbah di sini, terkencing-kencing rasanya. Ternyata untuk saat-saat seperti ini loh, saya bilang, Pak, aku nggak bisa dengan cucuran air mata. Aku nggak bisa. Dan pokoknya bayangin mimbar, nangis darah, muka-muka. Bayangin saya mau berdiri tuh minggu-minggu itu, minggu-minggu. Tapi ternyata untuk seperti saat ini,
Tiap minggu penyakit khotbah loh. Dan tidak hanya di sini, saya nyiapin banyak hal. Ya, anak-anak saya tahu kesibukan saya kayak apa, jungkir balik hari-hari, tetapi saya masih hidup, masih bernafas karena firman. Saya ngejar karena saya tahu Tuhan punya tujuan yang juga dahsyat dan ajaib. Kalau saya diciptakan dengan dahsyat dan ajaib, saudara juga dengan dahsyat dan ajaib. Saudara akan melakukan hal yang dahsyat dan ajaib. Saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar karena ada firman di dalam hidup saudara.